Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi di channel kita hari ini teman-teman. Nah, hari ini kita kedatangan produk lagi. Kali ini yang mau kita review adalah dari produknya Behringer XR18. Nah, teman-teman lihat ya di depan saya. Teman-teman pasti yang sudah sering nonton video saya yang kita review Midas MR18 pasti melihat sekilas sama. Wah, ini Behringer XR18 dengan Midas MR18 kok sama ya? Ya, itu teman-teman ya. Jadi hari ini nanti kita akan ulas bagaimana perbedaannya antara Behringer dan juga Midas MR18. Jadi memang kalau kita melihat dari mulai menu dan lain-lain hampir 100% itu sama. Mulai dari bentuk casing, teman-teman lihat. Nah, bentuk casing 100% sama, yang bedakan hanya logo karena memang itu satu manajemen antara Midas dan juga Behringer. Yang kedua, kalau kita nanti melihat di softwarenya juga 100% sama. Yang membedakan hanyalah logo XR dan MR saja. Nah, itu nanti teman-teman kita di sini akan mengulas nanti perbedaannya secara signifikan. Kenapa Behringer lebih murah daripada Midas? Nah, dan ini nanti buat teman-teman semuanya, XR18 apakah juga rekomend untuk dimiliki? Nah, itu pastinya. Jadi nanti kita akan mengulas apa saja fitur-fitur dari Behringer XR18. Oke ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman lihat. Nah, secara fisik, wah 100% sama. Kalau Midas ya cuma di sini MR18, ini XR18. Nah, kalau Midas di sini ya logonya Midas. Nah, tapi kalau XR tulisannya XR Powered by Midas. Ya hampir sama aja. Nah, itu karena satu manajemen ya. Terus untuk pot-potnya, nah di sini akan saya jelaskan. Yang pertama di sini ada pot untuk remote. Dia menggunakan Cat 5 atau Cat 6 ya. Jadi ini RJ45. Teman-teman bisa menggunakan Cat 5 atau Cat 6 untuk mengkoneksikan. Terus yang di sini, yang ini adalah mode ya. Kalau ke kanan itu remote menggunakan Cat 5, Cat 6, pot RJ45. Jadi dihubungkan langsung dari laptop ke sini. Kalau yang tengah itu fungsinya WiFi client. Jadi WiFi client fungsinya, nek teman-teman contohnya punya WiFi di rumah, dincep nih gini atau akses point, dincep nih gini. Terus nanti ketika nanti ini jadi akses pointnya, jadi seperti itu. Jadi nanti ini ditambah akses point lagi. Nah, wis ditambah akses point, nanti teman-teman bisa ngakses dari jauh. Jadi ibaratnya kita menambahkan antena akses point di XR ini. Nah, kalau mode ke sini ini akses point. Jadi di dalam ini juga sudah ada akses pointnya. Kalau ke kiri langsung, otomatis teman-teman langsung manfaatkan antena yang ada di sini untuk meremote dari HP Android atau HP iOS dari iPhone. Jadi bisa menggunakan iOS ataupun Android, ataupun nanti teman-teman langsung di sini modenya diubah menjadi access point client, WiFi client, atau diubah menjadi remote. Kalau yang sering saya gunakan menggunakan remote, karena kalau remote tidak ada delaynya. Tapi kelemahannya kalau menggunakan WiFi itu nanti ada delaynya. Semua jenis mixer digital. Jadi kalau pengen nggak delay, gunakan kabel Cat 5 atau Cat 6. Terus di sini MIDI in out teman-teman ya. Pada mixer umumnya kayak yang mixer lain digital pasti ada MIDI in atau out. Terus di sampingnya ada USB. Nah, kalau USB ini bedanya apa Mas? Kok nggak sama dengan remote? Kalau USB fungsinya adalah untuk sound card. Jadi nanti teman-teman dari preamp 1 sampai 16 ini nanti bisa direkam secara multi track. Jadi multi track itu gitar, bass, melodi. Gitar melodi. Nah, nanti teman-teman bisa merekod langsung dengan multi track angka 1 sampai dengan 16 dengan hanya menggunakan kabel 1 USB. Jadi di dalam ini sudah ada sound card-nya. Terus di sini teman-teman, nah di sini adalah ultranet fungsinya nanti. Kalau teman-teman nanti mau menggunakan jaringan data yang melewati Cat 5 atau Cat 6. Jadi jaringan suara yang menggunakan Cat 5 atau Cat 6. Terus di sini ada antena WiFi access point. Terus preampnya 1 sampai dengan 16 itu full mono, dia bisa menggunakan Akai ataupun menggunakan jack Canon. Terus yang 17-18 dia menggunakan jack Akai khusus.
Jadi ini beratnya aux input ya. Ini bisa dikatakan aux input seperti itu. Terus untuk aux 1 bassnya ada 1 2 3 4 5 6 7 6, ada 6. Jadi 1 2 3 4 5 6. Teman-teman bisa berbagi aux selare ada 6. Main LR-nya ada 2. Terus di sini headphone kalau kita mau mendengarkan langsung solo seperti itu, di sini punch volume. Wis 100% kita melihat ini sama dengan Midas MR18. Oke teman-teman, sekarang lanjut. Kita akan lihat dalamnya apa saja. Nah, oke ya. Yuk sekarang bantu teman-teman. Kamera. Oke, ini saya kasih sini aja. Nah, biar kelihatan. Ini pasang kabel-kabel. Oke teman-teman ya, ini sekarang kita tinggal pasang-pasang kabelnya. Yang pertama kita pasang biar teman-teman tahu kabel power dulu. Nah, ini kabel power. Oke, sekarang saya nyalakan. Teng-teng, sudah nyala. Terus kita hubungkan ya. Ini fungsinya adalah untuk soundcard. Sekali lagi soundcard. Ketika kita masukkan, nah nanti teman-teman lihat di sini di komputer saya. Nah, di komputer saya nanti drivernya ini ya. XR control panel. Jadi kita menggunakan direct dari ASIO compatible. Jadi ASIO ini adalah salah satu yang pemilik software dan juga soundcardnya dari Behringer ataupun Midas. Jadi soundcardnya ini teman-teman nanti bisa menggunakan langsung yang di sini kompatibel dengan ASIO. Nah itu teman-teman, ini drivernya lah. Drivernya sama nggak Midas dengan Behringer. Nah ini sekali lagi ini beda ya teman-teman, lihat di sini. Kalau Behringer itu, kalau Midas ini. Nah ini Midas, ini Behringer. Mas ASIO ya sama, tapi secara direct dia secara software beda. Oke ya. Jadi kalau teman-teman install Midas, ya nggak bisa bunyi, harus nginstal yang Behringer. Begitu pun pakai Midas, berarti nginstalnya Midas, jangan yang Behringer. Langsung nanti softwarenya bisa minta ke kita. Terus softwarenya mas, nah softwarenya juga sama. Kalau softwarenya ting, nah ini ya sekilas 100% sama dengan Midas MR18. Nah teman-teman lihat ya, sekilas sama. Lah yang membedakan apa? Logo. Yang membedakan hanyalah logo saja. All item per channel Oppo fiturnya sama 100%. Nah itu teman-teman. Terus selanjutnya untuk meremote, nah ini belum connect ya, ini belum connect. Caranya mengkonekkan adalah ini, kita pasang dulu di sini, terus kita koneksikan di sini. Nah ini ya, langsung nanti connect to XR18, klik connect mini mixer ke PC. Nah wes ini ya, ini sudah connect. Kalau sudah connect, tandanya di lampu ini teman-teman ya, klip lampunya akan nyala. Jadi otomatis ini sudah terkoneksi lah. Ketika sudah terkoneksi seperti ini, otomatis mixer sudah bisa di remote. Dan ini nanti tidak ada delaynya sama sekali kalau kita menggunakan LAN. Ini saya menggunakan Cat 6 ya. Ini Cat 6 produk dari Orico. Teman-teman nanti bisa membeli kabel seperti ini dari saya. Ini kabel-kabel seperti ini tidak ada bawaannya, jadi nanti bisa order ke kita. Oke, sekarang kita akan raiso di lewat mixer. Kita akan hubungkan, lihat ini bawah. Nah, monitor saya ini saya menggunakan dari produknya AD ya, ini speaker monitor. Saya hubungkan di channel L, R yang satu saya hubungkan di channel L. Oke ya. Ini speaker monitor saya di samping saya. Ini speaker dari AD, ada dua ya, kanan dan kiri. Oke. Terus sekarang kita tinggal nyoba. Nah, sekarang saya akan nyoba. Saya akan gunakan untuk memutar musik dulu, coba. Oke, sekarang kita akan mencoba memutar musik dulu buat teman-teman. Oke, sekarang saya putarkan lagu dulu. Full. Apa? Full. Ya, full. Nah, ini sekarang saya akan muter lagu dulu teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita akan melihat di sini, teman-teman lihat. Ini untuk main LR dari XR18. Nah. Oke. Sekarang kita RTA. Sekarang saya play musiknya. Ini play, ding ding.
Oke. Nah ini teman-teman ya, ini sudah naik RTA-nya, berarti sudah terhubung. Sekarang kita coba. Nah, oke ya teman-teman, sudah terhubung, sudah bunyi. Ini kita di flat, jadi ini flat, terus main outnya juga flat. Nah kalau teman-teman melihat di sini mas, perbedaannya di mana? Kalau teman-teman gak pernah pakai Midas, saya rasa nggak bisa membedakan. Ini hampir sama 100%. Tapi kalau saya bisa membedakan, untuk preamp itu kualitasnya kalau bisa dibilang 11-13 perbedaannya antara Behringer dan juga Midas. Artinya memang lebih baik Midas, sekitar 11 perbandingan dengan 13. Tapi kalau teman-teman nggak pernah pakai, apalagi teman-teman pernahnya pakai mixer-mixer yang katakanlah analog, dan apalagi produk-produk yang belum jelas, ya pasti jauh lebih baik memakai dari produknya Behringer XR ini. Nah itu sudah pasti ya. Ini enak, teman-teman dengarkan ya. Teman-teman ya, jadi itu artinya apa? Secara signifikan perbedaan di sini itu hanyalah dari preamp, wis itu toh. Oke, selanjutnya teman-teman ya, ini tadi kita sudah melihat ada auxiliary, itu di sini ada apa saja sih mas? Nah ya sama ya, pada umumnya seperti Midas persis wis pokoknya. Yang pertama di sini ada menu mixer, yang kedua ada channel, jadi kita bisa melakukan channel ini nanti di direct dari USB ataupun di direct analog input dari 16 atau 17 atau 18. Nah itu nanti teman-teman lewat sini. Terus di sini juga kita bisa melakukan equalizer, aux bass, send, dan lain-lain. Kita juga bisa melakukan DCA group. DCA groupnya ada 1, 2, 3, 4. DCA group apa sih mas? Nah kalau di mixer analog itu adalah group. Nah grouping. Nah biasanya mas, kalau saya orkesan itu biasanya saya grup. Nomor 1 buat drum, nomor 2 saya gunakan untuk ketipung, nomor 3 saya gunakan untuk apa, hadroh. Nah itu pokoknya nanti teman-teman bisa melakukan ekualisasi DCA group di sini. Terus ada input. Nah inputnya bisa melalui USB. Kalau USB itu melalui sound card ini. Kalau kita melakukan menggunakan AD ini berarti kita menggunakan untuk analog. Jadi ini analog input, ini USB input. Jadi ini USB input, ini analog input. Jadi bedanya cuma di situ teman-teman. Sama saja persis Midas wis, sama saja 100%. Noise gate-nya, nah teman-teman ada. Tapi kalau AUX kan nggak bisa. EQ-nya, nah EQ-nya seperti ini sama ya, ada low mid, ada high mid, ada high frekuensi, dan juga bisa di RTA. Kompresor limiternya, nah ada juga send-nya, bisa kita kirimkan dari send bass ya. Jadi artinya contohnya nomor AUX mas, mau saya kirim ke bass 1, AUX 1, AUX 2, AUX 3, AUX 4. Nah wis tinggal kita pilih aja. Nah itu. Terus teman-teman efeknya mas, mau saya kirim efek berarti di efek, tapi nggak usah, jangan, karena ini auxiliary. Main outnya, nah jadi ini bisa dikirimkan ke main stereo. Mau dikirimkan ke stereo L tok bisa, mau dibuat R tok bisa, dibuat stereo berarti dikasih ke tengah. Itu DCA group ada, efeknya seperti ini, meternya seperti ini, sama persis wis teman-teman ya.
Oke, sekarang kita ke input 1 coba. Input 1 di sini ada mixer, channel. Nah, di channel kalau di input 1 ya lebih komplit. Yang pertama ada apa aja? Returnnya bisa kita input USB atau kita bisa menggunakan analog input. Ini analog input berarti kita masukkan kabel ke sini. Kalau dibuat USB, klik, berarti kita menggunakan sound card. Ini sound card. Kalau kita lepas, berarti kita menggunakan analog. Per channel bisa di Phantom 48 volt, tinggal diklik. Phantomnya nyala, guys. Lepas lagi. Polarity, klik. Nah, lepas lagi. Stereo link, klik. Bisa. Kalau di stereo link berarti apa? Nomor 1 dan 2 ini jadi stereo. Nah, naik dua-duanya karena stereo link. Nah, oke ya. Terus efeknya sama juga bisa kita melakukan insert dari FX1 sampai dengan FX4 A dan B. Terus di sini gain, di sini USB. Kalau ini USB input, ini gain input, analog. Noise gate bisa kita gunakan juga. Equalizer, kompresor limiter, AUX-nya bisa kita kirimkan 1 sampai dengan 6 AUX. Efeknya bisa 1 sampai 4. DCA group-nya 1 sampai 4 juga. Terus ini tadi kita kembalikan ke stereo lagi. Nah, oke. Kita kembalikan habis di link tadi ya. Terus inputnya ini teman-teman ya, bisa buat analog ataupun USB, sama ya kayak tadi ya. Bisa di stereo link. Noise gate-nya teman-teman bisa. Contohnya noise gate Mas, klik. Ini mau tak buat nomor 1 untuk vokal, klik vokal. Noise gate-nya sudah menyesuaikan sendiri pengaturannya ke vokal. Oke ya, nanti teman-teman tinggal melakukan contohnya threshold-nya Mas tak lepas. Threshold-nya kebanyakan masuk gini nggak bunyi vokalnya. Nah, berarti kita tinggal main threshold di sini. Nah, itu teman-teman. Terus apa lagi ya? EQ. Nah, EQ-nya ini ya, ada low mid, ada high mid, ada high. Jadi, teman-teman bisa melakukan EQ di sini. Juga bisa melakukan pemotongan frekuensi. Nah, contohnya Mas, mau tak potong 100 Hz, tinggal digeser sampai dengan 101 Hz. Nah, ini pemotongan frekuensi juga bisa. Terus reset. Nah, EQ dinyalakan, pemotongannya tak lepas lagi. Terus sekarang low, mid, high kita tinggal bisa melakukan EQ. Contohnya low-nya mau tak naikin. Nah, ini low tak naikin gain. Terus ini bandwidth Mas mau tak buat lebih kecil. Nah, ini ternyata frekuensi, guys. Sekarang frekuensi kita pindah ke sini lagi. Bandwidthnya di sini teman-teman ya. Bandwidthnya mau tak buat lebih kecil. Nah, mau tak buat lebih lebar bisa. Nah, teman-teman tinggal melakukan EQ di bandwidth sini. Wis mau lakukan kayak apa bisa. Ini ya. Nah, ini bandwidth, ini frekuensi, ini gain. Ini gain dinaikin. Ini frekuensi biar pindah-pindah. Di sini adalah bandwidth. Low mid-nya sama. Ini low mid bisa juga diatur. High mid-nya sama. Nanti bisa diatur untuk gain, terus frekuensi dan juga bandwidth. Terus di sini juga sama. Nah, ini juga sama ya. Bandwidth, terus di sini frekuensi, di sini gain. Enak toh? Sama toh dengan Midas, sama persis. Kompresor limiternya sekarang. Kompresor limiter Mas mau tak nyalakan. Klik. Kompresor limiter dinyalakan. Mau tak gunakan untuk bass. Nah, tinggal kita klik seperti ini. Otomatis dia sudah ngompres ke mode bass. Enak toh teman-teman? Nah, itu. Terus send. Mau kita kirimkan nomor 1 ya. Ini kita pakai nomor 1. Mau kita kirim ke AUX 1, kirim ke AUX 2, kirim ke AUX 3, AUX 4, AUX 5, AUX 6. Nah, Mas mau nomor 1 tak kasih efek Mas. Tinggal kirim efek. Nah, itu teman-teman. Terus mainnya di sini sama, bisa dibuat stereo kanan kiri ataupun kayak main stereo ataupun kayak mono. DCA grupnya juga ada. Kita main grup 1 kendang, nomor 2 ke drum, nomor 3 hadroh, nomor 4 wis apa alat-alatnya teman-teman. Bisa langsung main DCA group di sini. Keren itu ya. Terus yang selanjutnya efeknya. Nah, sekarang efeknya juga sama 100%. Ada 4 efek yang teman-teman nanti bisa manfaatkan. Jadi nanti ini juga bisa dimanfaatkan untuk insert teman-teman ya. Contohnya, nomor 1 Mas, ini mau tak buat efek, berarti saya pakai Hall Refrap. Nah, tinggal diklik Hall Refrap, nomor 1 Hall Refrap.
Mas, nomor 2 mau tak pakai untuk contohnya mau tak gunakan stereo delay. Nomor 2 stereo delay, diklik stereo delay. Jadi teman-teman, nanti kalau nomor 1 dan 2 ini sudah disetting, otomatis teman-teman bisa tinggal bermain di efek sini. Ini berarti digunakan untuk efek halo refresh, di sini stereo delay. Ya toh. Terus yang nomor 3, Mas. Yang nomor 3 ini mau tak insert, Mas. Insert, saya mau menggunakan dual graphic EQ. Nah, dual graphic EQ kita insertkan, Mas, ke channel nomor 4. Tinggal diklik insert, otomatis teman-teman sudah bisa insert nomor 4. Ini nomor 4 menggunakan dual graphic EQ. Contohnya buat apa? Mas, kendangnya tungtungnya ben lebih enak, saya gunakan dual graphic EQ. Ataupun Mas, bass gitar Mas ben tebel, saya gunakan graphic EQ. Nah, yang nomor 4 teman-teman, saya mau gunakan apa yo? Ini yang mau saya gunakan nomor 4, saya mau pakai ini cuma seandainya teman-teman ya. Teman-teman mau pakai apa terserah nanti. Contohnya nomor stereo delay ataupun digunakan untuk fintech room. Nah, ini Mas, aku pengen fintech room di nomor 4. Tik. Nah, fintech room sudah kita masukkan nomor 4, Mas, tapi saya mau insert ke channel nomor 12. Tinggal klik 12, insert. Wah, keren. Jadi kita bisa bermain insert di per channel ini nanti teman-teman, dengan sudah ada ibaratnya 4 modul yang teman-teman bisa manfaatkan. 4 modul ini nanti digunakan untuk melakukan insert per channel di Behringer XR 18. Mantap toh. Nah, itu teman-teman ya. Oke, jadi sekarang teman-teman, ayo kita sekarang mencoba mikrofon. Nah, oke. Sekarang kita akan nyobain mikrofonnya teman-teman. Nah, tadi untuk aux nya kita sudah nyoba ya. Untuk aux-nya hasilnya tetap mantap. Mungkin kalau perbedaan tipis banget kalau menurut saya. Jadi kalau saya sendiri mau membedakan ya gimana ya? Ya tipis lah intinya. Tapi tetap kalau Midas yang pasti preamp lebih juara daripada Behringer. Tapi bukan berarti kok Behringer XR ini terus tidak bagus dan tidak teman-teman. Pokoknya tetap top markotop juga. Intinya dari Behringer dan juga Midas MR18 itu secara fitur sama, secara semuanya sama, secara box sama. Cuma yang membedakan hanyalah dari preampnya saja. Untuk fitur semuanya teman-teman bisa lihat di channel saya. Semuanya sama persis antara Behringer dan juga XR18 dan juga Midas MR18. Oke, sekarang teman-teman ya, ini saya mau menggunakan nomor 1. Saya gunakan mau untuk mikrofon. Nah, ini sekarang tak klik dulu ya. Ini saya menggunakan channel input nomor 1. Oke, channel input nomor 1. Terus main outnya ini saya buat 0. Terus ini untuk input dari mixer. Untuk gain saya buat ini aja 0. Cek. Oke, tinggal naikin. Cek. Oke. Kok sudah ada efeknya? Nah, ternyata sudah saya send efek ya tadi sambil nyantai tadi. Nah, wes dimatikan dulu. Oke ya, sekarang saya akan melihat preampnya dinilai 0 dari Behringer XR18. Oke ya. Ini saya preamp mau naikkan sedikit sampai dengan 7. Ini plus 7 dB. Kalau saya biasanya mikrofon itu saya buat plus 7 sampai dengan 10 ya. Kalau untuk pidato ataupun digunakan untuk nyanyi. Ini plus 10 dB. Teman-teman dengarkan ya, hasilnya seperti ini. J tes 12. Oke. Jadi hampir sama. Ya, tipis lah perbedaan antara XR18 dan juga Midas MR18. Jack 12, low, cek tes 12. Ini mentahannya. Ini benar-benar mentah, tidak kita EQ sama sekali. Sebentar. Oh, nah ini ya masih 0. Ini tidak ada kita EQ sama sekali. Kompresnya tidak saya naikkan, gainnya tidak ada yang saya aktifkan ya. Ini semuanya off. Kompresor juga tidak ada aktifkan. Hasilnya seperti ini flat.
benar-benar flat. Jig 12 12 low, jig T12. Ini flat dari XR18. Oke. Sekarang saya akan melakukan EQ. Nah, ini saya akan potong untuk 100 Hz-nya B. Sekarang saya potong B sampai 100. Oke. B. Ini hasilnya B jig 12. Hasil dari XL18 dipotong 100 Hz. Bersih juga sama, tidak ada noise-nya. Noise-nya kecil sama seperti ya, mungkin noise-nya memang lebih keras sedikit XR daripada Midas MR. Nah, Midas MR memang lebih bersih lagi. Oke. Terus sekarang saya coba naikkan sedikit untuk high frekuensi di frekuensi 10 kilo ya. Ini frekuensi 10 kilo saya naikkan 2,50 dB. Jig 12. Oke, tidak ada feedback. Terus sekarang ini high mid-nya saya potong sedikit di 2 dB di frekuensi 2 kHz. Ini saya minus 2 dB. Oke. Untuk 1 kilonya ini 500 ya. Ini 500, ini low mid. Saya naikkan sedikit biar lebih tebal. Jig T12. Oke, hasilnya tetap mantap, keren. Jig T12 low, jig T12. Itu teman-teman ya. Terus kalau sekarang kita sound efek, sekarang saya akan menggunakan efeknya efeknya nomor 1 Hall Reverb. Ini Hall Reverb ya, nggak apa-apa ya. Ini soalnya saya belum nyeting sama sekali. Pokoknya saya akan pakai apa adanya. Ini Hall Reverb. Sekarang saya kirimkan ke efek nomor 1. Saya buat 0. Oke, ini 0. Send efek 0. Terus ini efek saya buka di channel nomor efek 1. Jig. Hasilnya ini. Enak ini platnya. Wow. Ini settingan bawaan dari Behringer XR18. Ini hanya bawaannya ya, teman-teman dengarkan. Jig 1 2 low, jig 12. Jig jig 12. Ini teman-teman lihat ya. Untuk efek Hall Reverb. Ini inputnya, ini outputnya. J A. Ini input, ini output. J 12. Jig 12, J 12. J low T12. J 12, J 12. Wah, ya mantap ini bisa just. Oke teman-teman ya, keren banget hasilnya dari Midas XR18. Jadi kalau teman-teman melihat di sini, memang apa ya? Kalau kita melihat sendiri ya, mulai dari fitur-fiturnya sama persis. Terus kalau teman-teman lihat untuk apa ini? Untuk pot-potnya juga sama persis karena ya satu produk. Tapi memang di Midas lebih juara di preamp. Kalau XR18 secara fitur ya sama, secara harga ya lebih murah. Jadi artinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya sendiri, buat teman-teman semuanya, XR18 ini adalah alternatif daripada teman-teman menggunakan mixer-mixer yang apalagi produk nanti bisa dikatakan belum jelas. Mixer analog segede gajah, harganya murah, tapi ketika digunakan ngeses, noise, feedback. Kalau channel 1 dibuka, channel 5 dibuka, jadi feedback aneh suaranya lah itu. Saya sering sekali menemukan mixer-mixer segede gajah, harganya murah, cuman di bawah 10 jutaan, tapi secara preamp sama sekali tidak rekomend. Lebih baik teman-teman membeli yang barang sekecil ini, Behringer XR18 dengan harga yang murah tapi kualitasnya mantap. Oke ya, terima kasih buat teman-teman semua yang di channel YouTube. Kalau nanti butuh informasi, silakan WA atau tuliskan di komentar. Sampai jumpa lagi.